Kita kemarin udah bahas 5 hal pertama yang lo mesti lakuin biar sukses public speaking. Sekarang kita bakal bahas gimana memulai dan mengakhiri public speaking kita dengan powerful. Yes, memulai dan mengakhiri materi kita dengan powerful. Nah, kita mesti berpikir public speaking itu seperti garis yang ada 3 lingkaran besar, teman-teman. Bagian lingkaran 1 ini buat opening, lingkaran 2 buat info materinya atau daging materinya, dan lingkaran ketiga sebagai closing. Nah, masing-masing lingkaran ini ada komponen-komponennya. Mau kita taruh apa di masing-masing lingkaran ini? Dan kita bakal bahas lingkaran pertama dan terakhir dulu di episode kedua ini, hook and punchline. Kita bahas di Room for Improvement. Kita mulai dari hook dulu. Dalam public speaking ada istilah the rule of 30 second. Attention span atau durasi perhatian orang yang pendek dan terbatas, apalagi di dunia yang berisik ini. Kemudian yang kedua, first impression atau kesan pertama ketika lo tampil di depan mereka. Dan yang ketiga adalah engagement. Ini cara lo merangkul audiens lo hingga mereka tertarik dengan materi lo. Dan nggak cuma tertarik, tapi bahkan berpartisipasi. Nah, 30 detik pertama ini adalah kesempatan kita, guys, buat nge-guide perhatian dan juga ketertarikan audiens kita. The Power of Words, Muhammad Quttani. What? Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Nah, konsep ini ngejelasin bahwa ada 3 hal yang jadi pertimbangan audiens untuk dengerin kita atau enggak. Sama seperti ketika kita bikin konten misalnya. Hook di awal menentukan sukses enggaknya konten kita bakal ditonton orang atau enggak di sosmed. Nah, hook jadi faktor break it or make it. Tapi sayangnya, orang kita sering pakai 30 detik pertama itu untuk basa-basi. Kita pakai buat salam, terus salam ke semua undangan lagi. Dan ini harus dilakukan secara urut, yang terhormat, yang kami hormati, panjang banget. Dan kalau misalnya urutannya nggak bener, kita bakal ditegur sama protokoler. Hingga, guys, waktu 30 detik itu habis dan orang keburu ngantuk. Don't get me wrong, salam keagamaan itu penting menurut gue. Tapi kita bisa lakuin salam keagamaan 5 detik aja sambil menyapa singkat orang-orang kunci tanpa mengorbankan 30 detik pertama kita yang ini krusial banget. Contohnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam Bapak Menteri, Bapak Direktur Utama, dan segenap jajaran manajemen dari perusahaan A. Izinkan saya memulai materi saya dengan sebuah pertanyaan. Nah, coba perhatiin. Kita cuma ngabisin waktu segini buat ngehook perhatian orang. Ketika lo bilang, izinkan saya memulai materi saya dengan sebuah pertanyaan. Ini bakal bikin audiens kita penasaran dan akhirnya engage. Mereka pun akan nebak-nebak. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Dan jawabannya apa ya di benak mereka? Dan saran gue, ketika lo bertanya, mean it. Benar-benarlah bertanya dan kasih audiens waktu buat berpikir terus buat menjawab. Jadikan jawaban audiens lo ini, guys, sebagai jembatan masuk ke materi lo. Nah, ada seenggaknya 6 hal yang bisa dijadikan hook. Pertanyaan, data, gambar, cerita pribadi atau pengalaman orang, joke, dan ilustrasi. Nah, jadi di grafik lingkaran pertama ini nih, kita udah nemu nih komponen apa aja yang bisa kita isi di sini. Dari 6 hal ini, lo bisa pilih salah satu atau maksimal 2 buat hook. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan Bu Susi, selamat atas gelar Dr. Honoris Causa. Luar biasa beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa. Kalau saya mendapat penghargaan dan honoris nggak usah. Nah, intinya lo ajak audiens lo buat aktif mikir di awal dengan cara yang fun, teman-teman. Ini bakal bikin mereka engage dan akhirnya mau merhatiin materi lo. Syukur-syukur mereka mau berpartisipasi dari tujuan komunikasi lo ini. Nah, contoh lain, lo pakai gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin memulai presentasi saya dengan sebuah gambar.
Kira-kira apa yang ada di pikiran Anda ketika melihat gambar di depan Anda ini? Oke, silakan Mas yang pakai baju merah di sebelah sana. Oke, Mbak yang pakai hijab ungu di sebelah sana. Kira-kira apa makna gambar ini? Sekali lagi, ketika lo bertanya, mean it. Tanya dengan benar. Dan gunakan jawaban audiens lo itu sebagai jembatan untuk kita masuk ke dalam materi presentasi kita. Enough soal hook. Kedua, kita bahas punchline. Ini ada di bagian paling akhir dari penampilan lo, guys. Open your culture, your mind, your heart to people who are different from you. Show the world that acceptance, despite difference, is not an unbelievable story. This is your mission. Take it very seriously. Contest chair. Punchline adalah pesan terakhir yang lo pengen sampein ke audiens, biar pesan itu nempel di otak mereka, dan akhirnya ninggalin kesan mendalam. Ketika mereka pulang dari venue atau dari tempat lo presentasi, mereka akan inget your message. Nah, kita pengen pas kita mengakhiri speech atau presentasi kita, audiens bereaksi dengan ketawa atau tepuk tangan dengan semangat, ya kan? Yang artinya audiens benar-benar dapat pesan kita dan bahkan terkesima. Nah, ini misalnya dalam konteks lo ngasih pelatihan financial literacy dan lo presentasi pentingnya menghindari pinjol misalnya. Lo bisa mengakhiri presentasi lo dengan punchline seperti ini. Makanya teman-teman, jangan pernah utang sama lintah darat. Kita terus disedot sampai kempot, mereka yang tambah gemuk. Mereka puas, kita lemas. Saya Rory Asyari, terima kasih, sampai jumpa. Atau dalam konteks lo ngasih motivasi ke mahasiswa untuk jadi pengusaha muda misalnya, buat mengubah nasib mereka dari keluarga seadanya jadi pengusaha sukses. Lo bisa bikin punchline kayak gini. Jadi teman-teman, pertanyaannya bukan lagi bisakah kita berubah, tapi apakah kita mau? Saya Rory Asyari, terima kasih, sampai jumpa. Nah, lo bisa bikin contoh punchline lo sendiri buat project presentasi, pidato, pitching yang akan datang. Kesimpulannya, 30 detik pertama adalah momen penting, momen break it or make it. Makanya penting banget punya hook buat ngisi 30 detik pertama ini. Hook bisa berupa, sekali lagi, pertanyaan, data, gambar, cerita, joke, ilustrasi. Kemudian, pikirkan punchline yang bikin pesan lo nempel di kepala audiens lo, teman-teman. Presentasi dan punchline yang kuat bikin audiens bereaksi dan tergerak, bahkan mau untuk berpartisipasi dalam cause atau inisiatif yang lo bikin dan lo sampaikan melalui presentasi tadi. Oke, ini akhir dari episode 2, teman-teman. Di episode ketiga nanti, yang jadi episode terakhir seri belajar public speaking ini, gue bakal bahas gimana ngolah inti atau daging dari presentasi lo supaya efektif dan audiens engage sampai akhir. Kita udah bahas fondasi public speaking. Kita juga udah bahas gimana mulai dan nutup presentasi lo atau public speaking lo dengan powerful. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk ke bagian tengahnya. Yes, bagian inti. Ini adalah meat-nya, dagingnya, isi sebenarnya dari performance atau public speaking lo. Bye-bye.